Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kalian tetap semangat belajarnya walaupun masih dalam keadaan pandemi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang menggambar grafik fungsi kuadrat. Tapi sebelumnya alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dapat diakhiri. Kompetensi dasar dalam video pembelajaran kali ini adalah menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya. Kemudian untuk indikatornya adalah memahami cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Selanjutnya tujuannya adalah peserta didik dapat memahami cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat fx sama dengan y sama dengan ax ditambah bx ditambah c ini dapat digambarkan di koordinat kartesius sehingga diperoleh suatu grafik fungsi kuadrat. Sumbu x sebagai domain dan sumbu y sebagai kodomain. Grafik fungsi kuadrat ini berbentuk seperti parabola sehingga biasa disebut dengan grafik parabola. Ciri khas dari grafik parabola ini atau grafik fungsi kuadrat ini adalah yang pertama, kurvanya mulus, tidak terpotong-potong atau tidak patah-patah. Kemudian yang kedua, memiliki sumbu simetri. Yang ketiga adalah memiliki titik balik, yaitu titik balik maksimum atau titik balik minimum atau yang biasa kita sebut dengan titik puncak. Oke, kita lanjut ke menggambar grafik fungsi kuadratnya. Ada beberapa langkah yang kita harus lakukan untuk menggambar grafik fungsi kuadrat. Langkah yang pertama adalah tinjau nilai A dan nilai diskriminan. Nilai diskriminan ini ada rumusnya. Masih ingat rumusnya apa? D sama dengan B kuadrat dikurangi 4AC. Kenapa harus dicari? Karena ini menentukan bentuk grafiknya, yang pertama. Yang kedua, menentukan titik potong atau letak grafik. Yang pertama kita lihat dari nilai A. Jika A-nya lebih dari 0, maka grafiknya itu akan terbuka ke atas bentuknya seperti huruf U. Tapi jika A-nya kurang dari 0, maka grafiknya akan terbuka ke bawah berbentuknya seperti U terbalik. Kemudian D, kenapa D itu harus kita cari terlebih dahulu? Nah, kalau misalkan D itu adalah menentukan titik potong dengan sumbu X. Jika D-nya sama dengan 0, maka akan menyinggung sumbu X di satu titik. Kemudian D-nya lebih dari 0, maka dia memiliki atau fungsi kuadrat ini memiliki titik potongnya 2 di sumbu X, atau grafik fungsi kuadrat ini memiliki 2 titik potong di sumbu X. Kemudian kalau misalkan D-nya kurang dari 0 gimana? Kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memiliki titik potong di sumbu X, sehingga kurvanya itu mengambang. Entah itu mengambang di atas atau mengambang di bawah. Yang jelas dia tidak memiliki titik potong, tidak menyinggung, pokoknya dia tidak berada pada sumbu X. Oke. Selanjutnya, langkah kedua adalah mencari titik potong dengan sumbu X. Tadi kalau misalkan nilai diskriminannya sudah kita ketahui lebih dari sama dengan 0, maka kita dapat melakukan langkah ini, mencari titik potong dengan sumbu X. Kalau misalkan D-nya kurang dari 0, maka kita lewat langkah ini. Tidak akan ada titik potong dengan sumbu X. Lalu selanjutnya yang ketiga adalah mencari titik potong dengan sumbu Y. Selanjutnya mencari titik balik maksimum atau titik balik minimum atau kita sebut dengan titik puncak. Titik puncak ini ada X, Y karena titik itu selalu X, Y. X-nya ini adalah sumbu simetri dengan rumusnya min B per 2A. Sedangkan Y adalah nilai ekstrim. Nilai ekstrimnya ini rumusnya adalah min D per 4
4A. Oke, lalu langkah terakhir adalah setelah kita dapat semua titik-titiknya, kita hubungkan titik-titik tersebut dengan garis. Oke, bisa dipahami anak-anak? Oke, kalau ada yang masih bingung, kita jelaskan lewat contoh agar lebih memahami ya. Nah, di sini Ibu punya contoh. Buatlah sketsa grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Kita lihat di sana, A-nya berapa? A-nya 1, karena koefisien X kuadrat. B-nya berapa? 2. Kenapa? Karena koefisien X. Sedangkan C-nya, C adalah konstanta. Berapa C di situ? Negatif 3. Langkah pertama tadi apa? Tinjau nilai A dan nilai diskriminan. Pertama, kita tinjau nilai A-nya. Lihat, tadi A-nya berapa? 1. Maka 1 itu kan lebih dari 0, sehingga kurva atau grafiknya terbuka ke atas. Setelah diketahui, kita lihat nilai diskriminan. Menggunakan rumus B kuadrat dikurangi 4 kali A kali C. B-nya berapa tadi? 2, berarti 2 kuadrat dikurangi 4 dikali 1, C-nya berapa? Negatif 3 dikali negatif 3. Berarti 2 kuadrat berapa? 4. Lalu negatif 4 dikali 1, negatif 4 dikali negatif 3. Negatif kali negatif jadi positif. Sehingga didapat 4 ditambah 12. Hasilnya adalah 16. Karena D-nya sama dengan 16, maka kan lebih dari 0. Sehingga dia memiliki, atau grafik fungsi kuadrat ini memiliki 2 titik potong di sumbu X. Oke, kita lanjut ke langkah yang kedua. Karena memiliki 2 titik potong di sumbu X. Langkah kedua adalah mencari titik potong dengan sumbu X. Nah, untuk mencari titik potong dengan sumbu X ini, kita rubah Y-nya menjadi sama dengan 0. Maka, persamaannya tadinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 menjadi, Y-nya diganti jadi 0. Berarti 0 sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3. Lalu bagaimana caranya untuk mencari X? Kita faktorkan dari X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 ini. Caranya, kita cari sebuah bilangan yang kalau dikalikan hasilnya menjadi A kali C. Tapi kalau dijumlah hasilnya jadi B. Untuk di sini dikali hasilnya menjadi 1 kali negatif 3, negatif 3. Kemudian kalau dijumlah hasilnya jadi B. B-nya 2. Berarti kita lihat dulu. Negatif 3. 3-nya, faktor dari 3 adalah hanya 1 dan 3. Kita akali bagaimana caranya 1 dan 3 ini kalau dijumlah jadi jadi 2. Kalau dikali jadi negatif 3. Karena perkaliannya jadi negatif, maka salah satu dari bilangan tersebut adalah negatif. Kita coba, yang satu itu negatif 1 dan 3, berarti negatif 1 dikali 3, negatif 3. Kemudian negatif 1 ditambah 3 sama dengan 2. Ternyata betul. Maka kita masukkan X dikurangi negatif 1, karena tadi nilainya negatif. Berarti X min 1. Kemudian X plus 3 atau X ditambah 3, karena nilainya positif. Untuk mencari titik potongnya, kita bagi 2. Karena itu 0 sama dengan X dikurangi 1 dikali X ditambah 3. Maka X dikurangi 1 sama dengan 0. X ditambah 3 sama dengan 0 juga. Maka kita dapat X dikurangi 1 sama dengan 0. X sama dengan negatif 1-nya pindah ruas ke kanan. Jadi positif 1. Maka X-nya positif 1. Kemudian satu lagi, X ditambah 3 sama dengan 0. Maka X sama dengan, kita pindah ruas 3-nya menjadi negatif. Berarti X sama dengan negatif 3.
tadi kita punya Y-nya berapa? Y-nya 0. Sehingga titik potongnya menjadi yang pertama 1,0 karena X-nya 1, Y-nya 0. Di sini titik potongnya. Kemudian yang kedua, X-nya kan negatif 3, Y-nya 0. Berarti titik potongnya menjadi negatif 3,0. Di sini titiknya. Oke, bisa dipahami? Oke, kita lanjut ke langkah ketiga, yaitu mencari titik potong dengan sumbu Y. Kebalikan dari mencari titik potong dengan sumbu X. Untuk mencari titik potong dengan sumbu Y, kita rubah X-nya menjadi sama dengan 0. Sehingga persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X dikurangi 3 berubah menjadi Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 dikali 0 dikurangi 3. Sehingga Y sama dengan 0 dikurangi 3. Hasilnya Y sama dengan negatif 3. Maka didapat tadi X-nya 0, Y-nya negatif 3. Maka didapat titik potong dengan sumbu Y sama dengan 0, negatif 3. Oke, mudah ya? Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya, langkah keempat. Langkah keempat itu menentukan titik balik atau titik puncak. Titik puncak ini ada X, Y. Untuk X-nya itu adalah sumbu simetri. Rumusnya min B per 2A. Untuk yang Y itu sama dengan nilai ekstrim. Nilai ekstrim ini adalah min D per 4A. Yang pertama kita cari nilai X-nya dulu. Tadi X-nya sama dengan min B per 2A. Kita masukkan. Min, tadi masih ingat nggak B-nya berapa? B-nya 2, berarti negatif 2 dibagi dengan 2 dikali A-nya 1. 2 kali 1, 2. Maka didapat X-nya sama dengan negatif 2 dibagi 2. Hasilnya X sama dengan negatif 1. Oke, bisa dipahami ya? Selanjutnya, yang kedua kita cari nilai Y. Nilai Y ini rumusnya apa? Min D atau negatif D per 4A. Negatif D-nya tadi udah diketahui berapa? 16. Jadi negatif 16 dibagi 4 dikali 1 karena A-nya 1. Jadi hasilnya negatif 16 dibagi 4. Hasilnya negatif 4. Kita udah dapat X dan Y-nya. Maka titik baliknya atau titik maksimumnya atau titik minimumnya itu adalah X, Y. X-nya negatif 1, Y-nya negatif 4. Jadi negatif 1, negatif 4. Di sini titiknya. Oke, sampai sini bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Selanjutnya langkah yang kelima yaitu menghubungkan titik-titik yang telah diperoleh. Titik-titik yang telah diperoleh ini kita hubungkan dengan garis sehingga membentuk grafik fungsi kuadrat atau grafik parabola. Gimana? Mudah kan? Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya ya. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita ulas kembali langkah-langkah dalam menggambar grafik fungsi kuadrat. Yang pertama apa? Tinjau nilai A dan nilai diskriminan. Kemudian yang kedua apa? Mencari titik potong dengan sumbu X. Yang ketiga, mencari titik potong dengan sumbu Y. Lalu yang keempat, mencari titik puncak atau titik balik maksimum atau titik balik minimum. Selanjutnya yang kelima yang terakhir adalah menghubungkan titik-titik yang telah diperoleh. Baik, pembelajaran kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.